Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 103. Masih halaman 103. 7, 8, 9, baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahwun, senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurum bainakum, saling bangga membanggakan di antara kalian, watakafurun, saling memperbanyak, fil amwali wal auladi, di dalam harta dan anak-anak. Jadi sesungguhnya Allah menegaskan dunia itu hanya permainan. Yang namanya permainan pasti senangnya sebentar, pasti senangnya sesaat. Kalau permainan itu berakhir, sudah tidak senang lagi. Dan juga senda gurau, jadi hanya sebentar, hanya sesaat, dan tidak selamanya. Yang permainan itu berarti bukan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu nanti di akhirat. Kita misalkan main monopoli, uangnya banyak, duitnya banyak. Setelah permainan selesai, duit itu nggak ada lagi. Yaitu kita menghadapi kehidupan real nyata. Nah, ternyata kehidupan real nyata itu bukan dunia, tetapi akhirat. Ternyata dunia seperti mimpi, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita dunia itu yakinilah hanya sementara, dan kita sedang diuji di dunia ini. Apakah kita banyak beramal soleh,
atau banyak melakukan keburukan-keburukan. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, ini ayatnya panjang, sampai firman Allah yang berbunyi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi dunia itu adalah kesenangan yang menipu, hadirin sekalian. Jadi dunia adalah kesenangan yang menipu. Kita jangan sampai tertipu oleh kemegahan, kenikmatan dunia. Mengapa ayat-ayat dan hadis-hadis ini dihadirkan di dalam bab ini? Karena bab ini adalah tentang larangan hubbud dunia, larangan cinta dunia, hadirin sekalian. Yang kita harus adalah cinta akhirat, bukan cinta dunia, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man tagha, maka barang siapa yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang memilih dunia tidak memilih akhirat, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Orang yang cinta dunia akan melampaui batas. Yang penting dapat uang, yang penting dapat harta, yang penting rumahnya mewah, yang penting hartanya banyak, lalu dia akan melakukan tagha, melampaui batas. Apa itu melampaui batas? Yang Allah larang dia terjang akibat cinta dunia. Dilarang berbohong, dia bohong. Biar apa? Biar dapat jabatan. Biar dapat jabatan, lalu dia bisa mengumpulkan dunia lebih banyak. Dilarang mencuri, dia mencuri. Dilarang korupsi, dia korupsi. Itu namanya tagha, melampaui batas. Melampaui yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kerjakan. Dia lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih kekal, hadirin sekalian. Jadi masa depan kita adalah akhirat, bukan dunia, hadirin sekalian. Orang yang memilih dunia meninggalkan akhirat, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan, yaitu berupa neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nah, ini kata Rasul. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan, pangkal segala dosa maupun keburukan. Ada orang yang mencuri, mengapa dia lakukan? Karena cinta dunia, ingin mendapatkan harta. Ada orang yang korupsi, mengapa dilakukan? Karena cinta dunia. Ada orang yang menipu karena cinta dunia. Ada perselisihan antara sahabat karena cinta dunia. Ada perselisihan antara keluarga karena cinta dunia. Maka cinta dunia itu pangkal dari segala keburukan. Jadi cinta dunia itu harus dihilangkan, ganti dengan cinta akhirat, hadirin sekalian. Kalau gitu kita nggak kerja dong, ya kerja seperti biasa, kerjanya seperti biasa, niatnya yang dirubah, hadirin sekalian. Saya dapat duit untuk menunjang taat pada Allah. Berarti boleh buat makan, boleh buat minum, boleh buat yang halal-halal. Lalu sebagian diinfakkan di jalan Allah. Lalu sebagian diberikan kepada fakir, miskin, atau anak-anak yatim, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai dunia kita miliki tapi tidak ada niatan akhirat, niatan untuk keselamatan akhirat. Maka orang tersebut adalah cinta dunia, hadirin sekalian.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya, jikalau dunia itu tazinu indallahi janaha ba'udatin, bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, masaqo kafiron, maka orang kafir itu tidak akan diberikan sedikit minha dari dunia syurbatama'in, walaupun seteguk air, walaupun seteguk air." Jadi di dalam hadis ini Rasul menegaskan dunia itu berapa nilainya di sisi Allah, tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Artinya sangat ringan dunia tersebut nilainya di sisi Allah. Maka jangan jadikan dunia itu ada di dalam hati kita, tapi jadikan dunia itu mazra'atul akhirah, tempat menanam, tempat kita berusaha untuk kita petik hasilnya nanti di akhirat nanti, hadirin sekalian. Jadi dunia menurut pandangan Allah tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kita bisa bayangkan sayap nyamuk kan ringan itu. Dunia itu lebih ringan dari sayap nyamuk nilainya menurut pandangan Allah, dan usahakan menurut pandangan kita, hadirin sekalian. Kita dagang, yang penting jujur, bukan yang penting untung, hadirin sekalian, yang penting jujur. Ketika jujur berkah, hadirin sekalian. Kita berusaha yang penting halal, bukan yang penting dapat banyak, tapi yang penting halal, hadirin sekalian. Itulah orang-orang yang mencari dunia harus dibatasi dengan rambu-rambu, ini halal apa tidak, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dunya daruman la darolah. Dunia itu rumahnya orang yang tidak punya rumah di akhirat. Jadi rumahnya orang yang tidak punya rumah di akhirat. Wa maluman la malalah, dan hartanya orang yang tidak punya harta di akhirat. Jadi orang yang menumpuk-numpuk harta, menghalalkan segala cara, dia tidak punya harta di akhirat, tidak punya rumah di akhirat, dan tempatnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Walaha yajma'u man la aqlalah. Walaha terhadap dunia, yajma'u mengumpulkan, man orang, la aqlalah yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal itu mengumpulkan sebanyak-banyak dunia. Nah, itu di dalam hadis seperti itu. Jadi orang yang berakal adalah orang yang memikirkan masa depan. Masa depan itu akhirat, bukan dunia, hadirin sekalian. Kalau kita sudah meninggal, rumah yang besar nggak dibawa. Kalau kita sudah meninggal dunia, uang yang banyak tidak dibawa. Semua yang kita kumpulkan sia-sia jika kita tidak beramal soleh, hadirin sekalian. Dan masa depan kita adalah akhirat, sehingga orang yang tidak memikirkan masa depannya, itulah orang yang tidak berakal, hadirin sekalian. Di dalam menurut hadis ini, hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, wa aliman, mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau belajar ilmu. Jadi dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali digunakan untuk mengingat Allah, digunakan untuk mengajarkan ilmu agama, atau mengajarkan atau belajar ilmu agama. Jadi kalau kita punya uang, pilihannya tiga, hadirin sekalian. Digunakan untuk mengingat Allah. Kita punya uang, beli baju koko, sholatnya yang khusyuk, itu berarti untuk mengingat Allah. Kita punya uang, diberikan kepada masjid, masjid itu sarana untuk mengingat Allah.
atau aliman, atau untuk pengajaran ilmu agama. Pengajaran ilmu agama, taklim, itu namanya pengajaran ilmu agama. Kita biayai semadrasah, kita biayai pesantren, kita biayai taklim, itu namanya aliman. Meskipun kitanya tidak alim, kita akan digolongkan menjadi orang alim lantaran kita membiayai ilmu, hadirin sekalian. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu bisa anak kita, bisa diri kita sendiri, kita biayai, hadirin sekalian. Kita punya harta untuk menjadikan kita alim, hadirin sekalian. Atau orang lain ingin belajar, kita biayai belajar agamanya, hadirin sekalian. Maka itulah dunia yang tidak dilaknat, hadirin sekalian. Dunia itu dilaknat kecuali 3 hal: berzikir kepada Allah, mengajarkan ilmu, atau mempelajari ilmu agama, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta akhirat, tidak orang-orang yang memilih kehidupan dunia lalu kita akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.